Ya, petani pasti kecewa, petani sangat terpukul, dan petani sedih sekali ya. Pada saat panen justru pemerintah membuka opsi impor. Ini kan seperti kata Pak Daniel, tidak pro petani, terutama tidak pro petani padi. Ini fakta yang jelas dialami oleh petani dan nyata sekali. Sudah jelas panen raya, tapi tidak impor, tapi tetap impor. Iya. Dan sudah jelas sekali cadangan pangan Bulog itu tinggal 200.000 ton, seperti yang disampaikan Pak Daniel, kenapa tidak beli berasnya petani? Itu yang sebenarnya mengganggu ya. Ini kan eh, apa? Ya, saya setuju dengan kata Pak Daniel tadi. Terima kasih DPR membela petani dan kita sangat mengapresiasi sikap itu. Baik Pak, ini juga menanggapi masih mengenai cadangan beras pemerintah ya Pak ya. Jadi Ya, ya. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Budi Waryanto mengungkapkan sebelum keputusan impor beras diputuskan. Jadi sebelum ada keputusan impor ini, Bappenas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog, namun hasilnya Ya. hanya 60.000 ton. Lalu juga Bappenas telah melakukan dan mengundang produsen besar lainnya, namun produsen juga masih terbatas dalam memenuhi stok berasnya, hanya sanggup menyetor sekitar 1.000 hingga 5.000 ton kepada Bulog. Jadi ada sudut pandang yang berbeda dari Bulog mengenai hal ini. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Rahmat? Ya kan kewajiban Bulog itu bukan hanya datang ke penggilingan padi, kewajiban Bulog itu adalah datang ke petani. Dan mekanisme untuk itu sudah ada. Kan meskipun KUD itu barangkali sudah dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi, tapi kewajiban Bulog adalah membeli beras petani. Kewajiban institusi pemerintah adalah mendukung petani. Kalau mendukung petani, ya harus datang ke petani. Penggilingan padi itu tidak mewakili petani, penggilingan padi mewakili anggotanya. Penggilingan padi Anggotanya tidak siapa? mewakili Anggotanya petani penggilingan ya Pak ya? padi. Ya, nah, memang dia mendapatkan pasokan dari petani, betul. Tanpa ada petani, penggilingan padi tidak mendapatkan gabah. Tetapi Ya. kewajiban Bulog adalah datang langsung menemui. Datang langsung ke petani. Sudah adakah komunikasi yang terjalin begitu baik Pak antara HKTI dan juga Bulog dan juga mungkin syarikat tani lain yang mengingat memang sebenarnya ini kan Sendiri. masalah polemik yang juga klasik ya Pak ya dalam hal supply ini. Ya, Di satu sisi kita ya, ketahui surplus dan juga petani bilang memang ada ada supply yang memadai. Namun di satu sisi ya. Bulog bilang penyerapannya tidak ada jadi harus impor dan lain-lain. Sebenarnya seperti apa? Jadi begini, tadi dari awal sudah kita sampaikan bahwa ada penyesuaian untuk pengadaan Bulog membeli gabah petani dengan harga baru. Nah, Ya. harga baru itu pun apakah benar-benar memenuhi eh, transaksi yang terjadi di pasar? Karena setiap daerah itu punya harga yang berbeda. Jadi seharusnya ke depan atau kita perlu sampaikan juga bahwa Badan Pangan Nasional pada saat menetapkan harga pembelian bukan hanya harga fleksibilitas tetapi harga acuan yang benar-benar sesuai dengan harga pasar yang ada. Pasar di Jawa Barat tentu saja tidak sama dengan pasar di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Di Jawa Timur pun mempunyai rentang harga yang berbeda. Apalagi di pasar yang tadi dikatakan Pak Bayu defisit, pasti harganya berbeda lagi. Jadi kembali lagi, tentukanlah harga sesuai harga pasar. Kalau memang Bulog ingin membantu petani kita. Dan harga pasar pun berbeda juga antara di farm gate price, harga di depan tempat dia panen, dan harga di pasar padi kita. Dan kalau Bulog ingin benar-benar membantu, belilah gabah pada waktu panen dan belilah gabah pada waktu hujan lebat begitu. Karena seringkali pada waktu hujan lebat petani tidak bisa menjual gabahnya. Nah, ini kalau memang Bulog ingin membantu. Jadi pada waktu ke depan kita harapkan benar-benar Bulog pro petani. Jadi pemerintah sebenarnya sudah pro Ya, petani, presiden harap sudah ya. pro petani. Presiden datang ke sawah berkali-kali itu kan pro petani. Ya. Presiden mengecek ada pupuk atau tidak, ada pengering atau tidak. Jadi kembali lagi Pak Daniel, ini pemerintah yang mana? Karena pemerintah ini rupanya banyak Pak Daniel. Tanya sekarang ke Pak Daniel. Tadi Anda menyebut memang ini tidak pro petani kebijakan untuk impor 2 juta ton ya Pak ya.
Lalu tentunya kita penasaran jadinya Pak, sebenarnya sejauh ini bagaimana komunikasi pemerintah dengan Komisi 4 sampai akhirnya memutuskan impor beras sebesar 2 juta ton? Ya, pertama tidak ada komunikasi soal impor yang disampaikan oleh pemerintah. Hmm. Bahkan kami DPR mendengar program rencana impor ini malah dari teman-teman media ya. Hmm. Tiba-tiba ada impor. Nah, kalau misalkan pemerintah meminta pertimbangan dari DPR RI, tentu Komisi 4 akan menolak kebijakan impor ini, khususnya di tengah petani sedang panen raya. Ya. Nah, jadi tidak ada tawar-menawar. Sehingga jangan sampai kebijakan impor itu memukul. Bukan hanya memukul dari belakang, ini sama saja memukul dari depan di kondisi petani. Kita berharap pemerintah benar-benar menghitung, jangan sampai karena kebijakannya lama-lama tidak ada lagi menjadi petani. Lama-lama kita bukan semakin mandiri, semakin berdaulat di bidang pangan, khususnya beras, tetapi kita semakin ketergantungan terhadap impor. Karena tidak ada kebijakan yang memihak kepada petani. Jadi tidak ada komunikasi secara spesifik ya Pak mengenai keputusan untuk impor 2 juta ton beras ini Pak Daniel? Tidak, tetapi Tidak ada. meskipun kita tahu akhirnya di dalam rapat kita pertanyakan dan pemerintah menjelaskan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak. Tetapi sikap kami tegas, jalan keluarnya bukan impor. Bappenas adalah lembaga yang dibangun sebagai jalan keluar untuk merumuskan kebijakan sehingga bisa mensejahterakan petani, bisa menjaga harga secara stabil, bisa mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sebagai lembaga yang hanya otaknya otak dagang. Kalau misalkan otaknya dagang ya nggak perlu ada Bappenas. Baik Pak Daniel sendiri, namun kan memang juga kita ketahui sebenarnya keputusan untuk impor 2 juta ton beras ini argumentasinya adalah karena cadangan beras pemerintah memang sangat rendah di kisaran 220.000 ton dan ada masalah-masalah lainnya juga tadi sudah dikemukakan oleh Pak Rahmat sendiri. Nah, komunikasi mengenai masalah tersebut apakah sudah terjalin dengan baik mengenai penyerapan beras, penyerapan gabah, membeli harga gabah pada masa-masa yang memang tidak menguntungkan untuk petani. Lalu sudah adakah komunikasi yang terjalan bukan untuk membicarakan mengenai impor ini, tapi memang mengenai masalah yang sudah menjadi sangat sistemik dalam hal suplai beras di Indonesia? Sudah, yang pertama beberapa sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Yang pertama adalah jangan memasung Bulog dengan harga yang dipatok oleh pemerintah. Karena kalau misalkan harga beli Bulog kepada petani itu dipatok, itu sama saja mengikat kakinya Bulog untuk tidak bisa melakukan penyerapan terhadap gabah petani. Meskipun sekarang itu kita sudah lakukan terus, yang dari awalnya hanya 3.000 sekian menjadi 4.000, lalu sekarang menjadi 5.000. Tetapi tetap penyesuaian harga beli gabah oleh Bulog masih tidak sesuai dengan harapan petani dan memang masih di bawah harga pasar yang berlaku di petani. Sekarang harga pasar sekitar 5.200, 5.300. Kalau Bulog ingin membeli hanya dengan harga 5.000, ya petani merasa dirugikan. Ada loss opportunity yang dia peroleh. Harga 300 per kilo aja kalau misalkan satu hektar dia panen 6 ton, berarti kan berapa? 6.000 kilo dikali 3.000. Itu kan sama saja petani kehilangan 18 juta rupiah yang menjadi intensif atas kerja keras dia sekian bulan.